Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Muharram dari UPJJ Kota Bandung, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat video tugas 3 struktur data. Nah, untuk sekarang akan melaksanakan tugas 3, yaitu membuat sequential search dan algoritma binary search. Nah, yang pertama-tama kita sudah membuka nih, ada satu tampilan, sebelah kiri ada dashboard learning dan sebelah kanan ada Visual Studio Code-nya. Yang pertama, saya akan membuat file terlebih dahulu. Kita akan membuat file open folder. Nah, saya mempunyai folder tersendiri, yaitu ada di saya akan membuat folder tugas 3 struktur data. Nah, saya akan select foldernya. Yang pertama, distro. Saya akan melaksanakan soal nomor 1. Yang pertama, buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri dari nilai A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Oke, jadi kita akan membuat algoritma sequential search. Yang pertama kita akan membuat file bernama sequential search.java. Nah, seperti biasa kita yang pertama kita import dulu nih, import Java. Ya, agak sedikit kecilin. Nah, kita kecilin ya. Import Java, atil scanner gede, scanner. Terus kita public class sequential search. Seperti biasa kita akan membuat packaging atau bungkusan dari sebuah Java, yaitu public static void. Nah, kita akan membuat inisiasi dulu nih, array dengan data A1, A2, A3, A4, A5. Kita bikin inisialisasi array dengan data. Kita isi dengan datanya sesuai yang di soal, A1, A2, A3, A4, A5. Kita ini sintaknya hanya sebatas komentar saja, bukan sintak codingan. Nah, karena kita memasukkan data yang sesuai dari nomor soal. Terus kita bikin suatu variabel integer tipe datanya. Kita kasih nama variabelnya data array. Data array yang isinya ada berapa, kita random. Kita contoh 5, terus 12, 8, 3, 10. Nah, setelah kita membuat tipe data, kita menampilkan data yang ada di array. Jadi data yang sudah dibuat kita tampilkan di array. Caranya apa, sort? Cara cepatnya, ini data array. Oh, ini nggak usah pakai X, kita pakai print biasa saja. Data array Terus kita lakukan pengulangan dengan sintak for in sama dengan i sama dengan kosong, i kurang lebih data
kita ambil variabelnya data array, length panjangnya, tutup i plus plus, sort data array. Nah ini kita masukin i yang di variabel i plus kutip-kutip. Nah, setelah itu kita akan buat inputan, membuat inputan angka yang dicari. And scanner, kita buat dengan scanner new scanner system in, terus system out print. Nah kita masukkan keterangannya apa nih, and masukkan angka yang dicari, jangan lupa titik koma. Oke. Terus in sama dengan scanner next in. Setelah itu kita memanggil metode sequential search untuk mencari angka n, in result index sequen. Terus kita masukkan di tutup kolom ini data array, n. Setelah itu kita menampilkan hasil pencariannya. Nah kita menggunakan if jika result index sama dengan kurang lebih 1, kita tampilkan angka ditambah n ditemukan pada indeks result index yang tadi kita sudah buat. Nah oke. Terus else sort angka plus n plus tidak ditemukan dalam data array. Nah, jadi ini mendapatkan hasil pencarian itu jika ditemukan, maka hasilkanlah keluar data pada indeks tersebut. Tapi jika else tidak keluar, kasih keterangan tidak ditemukan dalam data array. Setelah itu kita membuat metode untuk melakukan sequential search. Public static integer sequential search in array in target. Nah kita lakukan pengolahan for in i sama dengan 0, i kurang lebih array length i plus plus. Nah kita kasih keterangan jika elemen saat ini sama dengan target, dan target
mohon maaf, videonya skip karena saya menggunakan Bandicam yang gratisan. Saya akan lanjut lagi. Nah, kita akan melanjutkan. Jika elemen saat ini sama dengan target, maka kembalikan if array i sama dengan target, return, kita lakukan pengumuman return i. Nah, kita terus jika tidak ditemukan kembalikan min 1, return min 1. Sequential search, kita coba di run. Apakah ada error? Oh, ini ada error yang pertama, in data array. Oh, ini lupa menggunakan titik koma. Terus the method, ada error memanggil metode sequence in result index sequential search search array and terus public in tadi ada error di titik koma ini. Kita coba kita lakukan lagi. Sebentar. Nah, kita mempunyai sebuah data A1 sampai A5. Data itu kita bebas isinya berapa. Saya mengisi data array itu ada 5, 12, 8, 3, 10. Nah, kita masukkan data contoh, kita akan masukkan data array 8. Nah, maka akan memberi indeks 8 itu indeks kedua. Kenapa? Karena awalannya itu kita dikasih indeks 0. Jadi yang 5 itu 0, 12 1, 8 itu 2, dan 3 itu 4, 10 4 itu 3 10 4. Nah, buatlah sebuah pemrograman searching, algoritma searching. Nah, kita menggunakan algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java apapun data yang dimasukkan. Nah, data yang dimasukkan kita ini sudah random. Silakan tentukan nilai A1 sampai A5, lakukan pencarian data N, tentukan nilai sendiri. Nah, jadi kita anggap ini sudah selesai karena kita sudah mempunyai data array A1 sampai A5 yang isinya 5 sampai 13. Terus tentukan N sendiri. Nah, saya menentukan N itu A1 dari 0, A2 1, A3 3, A2, A4 4, A5 4 gitu. Nah, ini contoh konkretnya 5 0 12 1 8 2 3 3 10 4. Kita anggap bahwa nomor 1 sudah selesai. Nah, selanjutnya kita anggap sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat nomor 2. Nah, nomor 2 ini buatlah sebuah program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Apapun data yang dimasukkan, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, silakan tentukan nilai dari A1 sampai A5, lakukan pencarian N, tentukan pada data tersebut. Nah, kita anggap ini itu sama seperti nomor 1, cuma kita menggunakan algoritma binary search, bukan sequential search. Oke, kita akan membuat nomor 2 yaitu binary search.java. Yang pertama kita mengimport dulu nih, import Java
until array, karena kita akan masukkan beberapa array. Ini kita tutup terlebih dahulu. Terus import java until scanner. Public class binary search. Nah, kita akan membuat bungkusan dari sebuah java. Public static void main string args. Nah, kita kurang lebih codingannya seperti tadi sama. Kita bikin inisiasi array dengan data A1, A2, A3, A4, A5. Ini hanya sebatas komentar. Kita membuat tipe data integer yang nama datanya sama kayak tadi, data array, yang isinya sama dengan dulu, yang isinya kita samain aja 5, 12, 8, 3, 10. Titik koma jangan lupa. Terus kita tampilkan data yang ada di data array sebelum diurutkan. Nah, kita membuat sort. Ini tutup dulu ya. Masukkan sistem out print. Nah, kita masukkan data array sebelum diurutkan. Titik 2. Setelah itu kita lakukan pengulangan for in i sama dengan 0 i kurang lebih data array length yang panjangnya i plus kita sistem out print data array 1 tambah titik koma. Oke. Setelah itu setelah membuat tipe data array dan diurutkan, tahap selanjutnya menampilkan data yang ada di array setelah diurutkan. Sort. Kita biar supaya cepat ngambil sini. Oh, lupa sebelum menampilkan data, kita mengurutkan array dulu. Array sort data array. Nah, setelah mengurutkan array, kita tampilkan yang setelah diurutkan. Sistem out print data array yang sudah diurutkan. Nah, kurang lebih kita ambil codingannya seperti yang di atas karena sama. Yang bedanya yaitu sekarang tambahin n /n kurang lebih gini. Terus kita membuat inputan angka yang akan dicari. Scanner new scanner system out print. Nah, kita masukkan angka yang dicari. In scanner next, salah ini titik, next in. Terus kita memanggil
Mohon maaf sebelumnya, setiap per 10 menit mati rekamannya karena menggunakan Bandicam yang gratisan. Kita lanjut lagi. Setelah membuat inputan angka yang dicari, kita akan memanggil metode binary search untuk mencari angka n. Kita lakukan result index binary search, terus kita masukkan data array-nya, data array n. Setelah itu kita menampilkan pencarian, menampilkan hasil pencarian. If result index min 1, sistem out print ln angka terus ditemukan pada indeks, terus result index. Jika sistem out print angka terus tidak ditemukan dalam data array titik. Nah, setelah itu kita akan lakukan metode untuk melakukan binary search. Public statistic void binary search integer, masukkan isi datanya, nanti kita array integer target. Kita bikin variabel integer dengan nama variabelnya left, kita kasih kosong, terus tipe datanya integer lagi, variabelnya array length min 1. Nah, ini untuk metode untuk melakukan pencarian di binary search-nya. Setelah itu left kurang sama dengan dari right, integer mid left ditambah right kurang left dibagi 2. Nah, jika target berada di tengah, if array mid sama dengan target, return mid. Setelah itu kita akan lakukan, jika target ini kurang dari elemen tengah, cari di sebelah kiri. If array mid target right mid 1 else. Nah, jika target lebih dari elemen tengah, cari di sebelah kanan. Nah, ini sebaliknya, yang atas sebelah kiri kita cari sebelah kanan, left sama dengan mid ditambah 1. Terus jika tidak ditemukan sama sekali dari yang kita ditemukan, yang di kanan tidak ditemukan, jika tidak ditemukan, kembalikan min 1, terus return kurang min 1. Kita save dahulu, kita coba
jalankan si programnya. Go to winner search. Kita jalankan programnya. Nah, setelah yang tadi kita buat, run. Close. Nah, ini yang kita buat. Jika tidak dikembalikan, kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil. Jadi kita mempunyai sebuah data array sebelum diurutkan nih, ada 5, 12, 8, 3, 10. Setelah diurutkan, data itu dimulai dari terkecil hingga terbesar, 3, 5, 8, 10, 12. Masukkan yang angka dicari. Contoh, saya akan masukkan nomor 12. Nah, 12 ini ditemukan pada indeks 4. Ditemukan pada indeks 4. Misalkan saya mencoba lagi. 12 contoh 5 ini nih, 5 sebelum diurutkan ada indeks 1 gitu. Contoh lagi ada 3, indeks 3 dari 0 gitu. Terus misalkan kita akan mengisi tapi tidak ada yang ada di sana, misalkan contoh 11. Nah, 11 itu akan memunculkan pop-up angka tidak ditemukan. Nah, jadi kita anggap nomor 2 ini sudah selesai. Program searching algoritma binary search kita sudah membuat menggunakan bahasa Java yang isi datanya itu ada A1 sampai A5. Nah, saya membuat dari 5, 12, 8, 3, 10. Tentukan sendiri nilainya dan lakukan pencarian angka tersebut. Dan ini hasilnya. Hasil codingannya, dan ini hasil terminal yang sudah dibuat dari codingannya. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon arahan dan bimbingan tutorial apabila ada kesalahan dan koreksiannya. Semoga bisa direvisi, berikan yang terbaik. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.